itu ada kaflingan atau seluas 1 hektar. 1 hektar itu misalkan dibagi dalam 50 kafling. Nah, yang pertama Anda tanyakan adalah apakah tanah itu sudah menjadi milik penjual? Halo Sobat Jamu Tem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membeli properti, khususnya tanah kaflingan atau rumah yang dijual oleh developer. Itu biasanya lebih risiko terjadi kerugian bagi pembeli karena ada kesalahan-kesalahan atau keculasan-keculasan yang dilakukan oleh pengembang properti. Ya, kalau kita membeli rumah atau tanah kafling, kalau sertifikatnya sudah pecah, sudah jelas lokasinya dan jelas pemiliknya siapa, itu biasanya relatif aman karena begitu transaksi jual beli itu kita lakukan, itu sudah langsung bisa balik nama ke penjual. Langsung bisa balik nama ke pembeli. Nah, tetapi kalau Anda beli properti khususnya tanah kaflingan yang mungkin tanahnya itu lebar berhektar-hektar atau minimal 1 hektar lah ya, atau 5.000 meter, kemudian dikapling-kapling. Nah, kemudian lokasinya agak jauh dari tengah kota, di pinggiran kota misalkan, itu relatif terjadi manipulasi kalau Anda tidak teliti, ya. Apalagi kalau Anda menemukan developer yang nakal, ya. Jadi maka pertama yang harus Anda cek ketika Anda membeli tanah kafling, ya. Sekarang ini kan juga lagi marak tuh, ada tanah kafling pohon kurma, ada tanah kebun duren, ada tanah kafling domba, dan itu kan banyak. Dan maka boleh-boleh saja kalau nganggap Anda itu menguntungkan, tetapi yang pertama dicek adalah soal legalitasnya, ya, legalitasnya. Yang kedua, soal pengembangnya, penjualnya ini sudah teruji belum, punya reputasi baik belum, gitu kan. Nah, oke, kalau misalkan Anda tidak atau sulit melacak apakah pengembang ini baik atau tidak, Anda pertama kali yang bisa Anda lakukan adalah mengecek legalitas surat-surat tanahnya itu. Ya, misalkan itu ada kaflingan atau seluas 1 hektar. 1 hektar itu misalkan dibagi dalam 50 kafling. Nah, yang pertama Anda tanyakan adalah apakah tanah itu sudah menjadi milik penjual. Nah, ini yang harus tanya ini betul. Ya, biasanya itu kalau marketing yang jualan ya oke-oke aja, baik-baik aja gitu kan. Udah Pak, ini udah Bu, ini udah lengkap semua berkas-berkasnya. Nah, jangan pernah percaya hanya omongan marketing atau agen properti. Ya, jadi cek mana Pak buktinya kalau memang itu sudah. Nah, karena banyak sekali orang jualan kafling, pembangunan rumah baru itu yang mereka belum menguasai suratnya, ya. Mereka kadang-kadang kerjasama dengan pemilik tanah, ya, dengan pemilik tanah. Jadi kalau mereka mengaku bahwa ini kerjasama dengan pemilik tanah dan Anda yakin itu nggak akan ada masalah, ya silakan. Tetapi kadang-kadang itu kan ada developer atau penjual kafling yang nakal juga, dia tidak jujur. Ya, misalkan, udah Pak, Ibu, ini udah beres, sertifikat udah di kita lagi proses pemecahan dan sebagainya, ini lagi di notaris. Nah, tanyakan notaris mana yang dia pakai, cari info detailnya, apakah betul bahwa tanah ini memang udah atas nama penjual, gitu ya. Jangan-jangan dia ngaku-ngaku, jangan-jangan dia cuma hanya membayar DP ke pemilik tanahnya. Misalkan dia mau membayar secara bertahap tanah itu setelah kafling terjual. Nah, itu bisa jadi masalah kalau misalkan penjualan kaflingnya tidak lancar. Kalau lancar nggak ada masalah. Misalkan nih, dia janji
pembayarannya ke pemilik tanah itu per kafling terjual. Ternyata selama setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak laku. Nah itu kan uang Anda sudah masuk, sementara proses jualannya tidak jalan, kan logikanya pemilik tanah yang lama kan minta itu bayaran. Nah itu jadi masalah di kemudian hari. Nah, atau bisa jadi tanah itu belum dibayar oleh pengembang, dia janji ke pemilik tanah yang lama itu pembayarannya dengan jangka waktu, misalkan jangka waktu 2 tahun. Nah itu juga riskan juga, bisa jadi 2 tahun tanah tidak laku atau hanya laku sebagian sehingga dia tidak bisa bayar ke pemilik tanah, itu juga akan bermasalah. Uang yang Anda bayarkan ke developer bisa jadi hangus, ya. Itu surat tidak selesai karena memang sertifikatnya nggak ada, sertifikatnya masih di pemilik tanah atau di notaris yang dijaminkan atau sesuai kesepakatan mereka. Nah itu yang pertama. Jadi harus berani, nggak usah malu-malu gitu loh. Jadi pokoknya harus maksa, kalau perlu maksa. Sampai di mana suratnya itu, betul nggak ini tanah Anda sehingga Anda jual, itu loh. Nah, tetapi kalau developernya tidak mau memberikan informasi yang jelas, ya sebaiknya menurut saya sih tidak perlu dipaksakan untuk dibeli, ya. Masih banyak kok kafling-kafling lain yang surat-suratnya itu clear and clean, ya, udah bagus-bagus, rapi gitu kan. Bahkan ada banyak kafling-kafling itu yang sudah pecah sertifikatnya. Nah, lebih aman memang kalau Anda mau beli tanah yang sertifikatnya sudah dipecah. Nah, itu lebih aman, ya. Nah, selain itu tadi suratnya, kalau memang itu ada bangunan atau rencana dibangun, tentu IMB-nya, ya, IMB-nya harus ditanyakan. Kalau misalkan itu mau dibangun rumah, bisa nggak itu di daerah situ nanti akan keluar IMB? Itu harus Anda cek dulu, gitu loh. Tanyakan, minimal tanyakan ke developer. Kalau dia bilang bisa Bu, ini nanti kalau Ibu mau bangun bisa. Nah, lebih aman lagi kalau Anda cek ke tata kota, kecamatan, benar nggak lokasi yang dijual developer ini akan keluar IMB-nya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah KDB-nya, ya, koefisien dasar bangunan. Jangan-jangan harusnya developer itu menyediakan 40% untuk fasilitas umum, fasos, tapi fasos-fasumnya itu dijual dan Anda kebagian tanah fasos-fasum itu. Misalkan jatah yang untuk jalan, untuk fasum itu misalkan 1000 meter, dialokasikan cuman 700 meter. Nah, yang 300 meter dijual kepada Anda. Itu juga jadi masalah, ya, itu. Memang kalau membeli tanah kafling itu seringkali relatif harus lebih hati-hati dibandingkan kalau kita membeli rumah yang sudah ada IMB-nya, kemudian atau rumah yang sudah sertifikatnya pecah dan di lokasi yang sudah matang. Tapi kalau rumah atau tanah kafling yang masih baru, memang harus ekstra hati-hati, ya, itu. Nah, jika Anda sudah teliti itu legalitasnya, kemudian Anda yakin, maka yang Anda lakukan adalah saat membayar DP, ya, membayar DP itu sebaiknya tidak terlalu besar, ya, dicicil gitu kan, dicicil. Kalau misalkan Anda mau beli cash, saran saya cashnya bertahap, karena itu kan kaflingan juga sertifikatnya belum pecah, misalkan IMB-nya misalkan belum keluar, nah, atau sertifikatnya nanti menunggu pecah rame-rame, itu kan butuh waktu lama. Sebaiknya dibayar bertahap saja. Misalkan Anda kalau punya uang lebih untuk membeli kafling itu, sebaiknya dibayar bertahap. Ya, buat apa Anda beli tanah kafling cash tapi Anda tidak pegang surat? Kalau mau beli yang cash, ya cari aja di kafling lain yang sertifikatnya sudah jelas. Beli di situ, bayar lunas, langsung balik nama. Itu lebih aman, ya. Ya, yang ketiga, verifikasi, ya, verifikasi ke lapangan. Kadang-kadang kita memang datang ke lapangan atau ke tanahnya, ke kaflingannya itu yang mau dijual, tapi kita seringkali tidak punya akses atau punya cara memastikan benar nggak tanah ini misalkan punya pengembang A
atau bener nggak tanah ini ada masalah dengan warga sekitar, dengan warga kampung gitu. Itu kita pastikan. Minimal tanyalah tukang kebun atau sebelah tanah samping kalau sempat, itu kan tetangganya, dan itu harus dilakukan. Karena itu tadi saya selalu mengatakan membeli tanah kafling, tanah kosong itu relatif lebih berpotensi masalah jika kita tidak antisipasi dari awal pembeliannya gitu loh. Beda kalau kita beli rumah yang ada penghuninya jelas, pemilihan jelas, sertifikatnya juga atas nama dia, nah itu biasanya relatif aman. Nah itu Sobat Jamu Times, tips sederhana dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang bermanfaat, silakan di like and subscribe, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman saudara handetolan. Mudah-mudahan mereka yang akan membeli kafling, tanah, investasi bisa terselamatkan dan tidak ada masalah di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.